Baik, kita ketemu kali ini dengan diskusi terkait dengan COVID-19. Ya, kami di Universitas Airlangga di masa pandemi ini melakukan banyak kajian terkait dengan COVID-19 ini, mulai dari kajian ilmu dasar hingga ke epidemiologi COVID-19, dan saya kira memang ini adalah satu hal yang penting untuk diketahui oleh khalayak. Saya, Dr. Muhammad Athoillah Isfandiari, Dr. MKes, dosen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, pada kesempatan kali ini mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang bagaimana epidemiologi COVID-19 ini. Saya kira ini akan menjadi satu hal yang penting untuk diketahui masyarakat agar selain mengetahuinya, nanti kita juga akan bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan bersama-sama kita akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Nah, kita awali dari virus corona itu sendiri apa? Karena COVID-19 ini singkatan dari Coronavirus Disease 2019, disingkat 19. Jadi penyebabnya adalah virus corona. Dan virus corona ini telah menyebabkan pandemi tidak hanya di tahun 2019 sampai 2020 sekarang ini, tetapi sejarah modern juga mencatat bahwa virus corona ini telah menyebabkan pandemi tahun 2003 dengan SARS ya. SARS itu adalah virus corona yang menyebabkan, sesuai dengan singkatannya, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, yaitu sindroma yang menyebabkan gangguan pernafasan akut yang berat, begitu ya. Nah, tahun 2003 kita sebut virus penyebabnya adalah SARS-CoV-1. Di 2019 ini, mengingat bahwa coronavirusnya itu memiliki kemiripan sekitar 63% dengan penyebab SARS di tahun 2003, kita sebut penyebabnya adalah coronavirus SARS-CoV-2 ya, tipe 2. Jadi kurang lebih hampir sama dengan penyebab SARS tahun 2003. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi merupakan mutasi dari virus yang lama. Tapi sebelum ke 2019, virus corona ini juga menyebabkan pandemi yang kedua kali, yaitu pada tahun 2012, yang menyebabkan penyakit yang sama, yaitu gangguan pada pernafasan yang sifatnya akut, disebut sebagai MERS atau singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome. Kenapa Middle East? Karena pada saat itu mulai mewabah dari Timur Tengah dan kemudian meluas ke beberapa negara di Indonesia, di seluruh dunia. Dan itu untungnya yang SARS dan MERS-CoV ini ya tidak menyebar hingga meluas ke seluruh dunia sebagaimana COVID-19 ini. Sehingga mungkin bagi sebagian kita di Indonesia belum pernah mendengar, ya, kecuali bagi yang di tahun 2003 atau di tahun 2012 memang bersentuhan atau menangani penyakit ini. Nah, cirinya virus corona ini adalah mulai dari 2003, 2012 sampai yang sekarang penularannya satu, yaitu dari droplet atau cairan yang keluar dari mulut manusia ketika kita berbicara, batuk, dan bersin. Nah, ada berbagai macam pendapat terkait dengan penularan lewat droplet ini. Apakah itu airborne? Ya, airborne itu artinya begitu kecilnya itu sehingga bisa terbawa oleh udara sampai jarak yang cukup jauh, tetapi itu tidak berarti bahwa virus ini akan mencemari udara kita, begitu ya, tanpa ada sumber penular di situ, yaitu manusia yang lain yang terinfeksi lebih dulu. Ya, jadi walaupun airborne itu tidak berarti kemudian kalau kita menghirup udara di belakang rumah kemudian ada risiko
virus corona ini ya tidak seperti itu juga ya. Yang terpenting di sini kuncinya adalah ada manusia lain sebagai sumber penularan. Tapi apapun itu, karena penularannya itu adalah manusia yang terinfeksi sebelumnya, maka pencegahannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu mencegah agar droplet ini tidak keluar dan menyebar di udara. Dengan cara salah satunya adalah dengan menggunakan masker, baik bagi penderita, ya penular maupun orang yang sehat, agar tidak ada transmisi ataupun peredaran virus di udara pada saat keduanya berdekatan. Di Indonesia, ya saya kira tidak ada atau sedikit sekali daerah di Indonesia ini yang tidak terdampak oleh pandemi ini. Hampir semua terdampak dengan gradasi atau risiko penularan yang bermacam-macam dan sangat fluktuatif, sehingga bisa berubah dari satu minggu ke minggu yang lain tergantung bagaimana upaya daerah tersebut untuk melakukan pencegahan. Tetapi yang jelas adalah bahwa kalau kita lihat dari kelompok usia, ya kelompok usia yang paling banyak terinfeksi itu adalah kelompok usia produktif, yaitu usia 19 sampai 45 tahun. Ya. Sementara anak-anak itu menempati porsi yang kecil, tetapi mungkin perlu kita ingat bahwa data ini adalah data yang diambil pada saat home setting, artinya anak-anak usia sekolah, sementara tidak berangkat ke sekolah, jadi berada di rumah. Sehingga penularan paling banyak terjadi pada kelompok usia yang produktif, yang memang mobilitasnya tinggi. Sementara tingkat kematian ya itu paling banyak terjadi pada kelompok usia manula. Dan bicara tentang COVID, apakah itu ringan atau berat, ya maka kita bicara tentang komorbid atau penyakit peserta. Ya, gejala COVID ini akan memberat apabila si penderita yang terinfeksi itu memiliki penyakit penyerta, yang dalam hal ini paling banyak itu adalah di kalangan mereka yang memiliki hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Gejalanya paling banyak kalau di Indonesia itu batuk, demam, sesak nafas, lemas, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala. Kok mirip flu ya? Ya memang ya. Virus corona sebelum pandemi itu berkontribusi pada 10% gejala flu yang selama ini kita hadapi. Jadi apa bedanya COVID-19 ini dengan flu biasa? Cara penularannya sama, tetapi kemudahan penularannya lebih tinggi, dan gejala batuk pilek yang ditimbulkannya itu lebih banyak menimbulkan respon yang lain yang disebut sebagai badai sitokin yang bisa menimbulkan kematian. Sementara kalau flu biasa yang ditimbulkan oleh selain virus corona, tidak. Itu bedanya. Jadi memang di masa lalu virus corona menjadi bagian dari gejala flu yang kita alami sehari-hari. Tetapi dengan adanya mutasi virus ini, maka sifatnya berubah, sehingga penyakit yang ditimbulkan khusus oleh virus ini pun juga berubah dari sekedar flu biasa. Ya, seberapa bahaya sih? Ya, ini data awal di awal-awal pandemi yang sekarang sudah sangat berubah. Ya, nah perubahan itu bisa kita lihat bahwa di seluruh negara tingkat infektivitasnya maupun mortalitasnya atau kematiannya cukup tinggi. Setinggi apa? Ya, kurang lebih 2%. 2% cukup rendah sebenarnya ya. Tetapi kalau infeksinya itu kemudian sangat mudah dan sehingga menyebabkan banyak orang yang terinfeksi, maka 2% itu kalau kemudian dikonversi ke dalam jumlah absolut itu jadi sangat besar. Ya, jadi mungkin kita jangan terkecoh dengan persentase, tetapi kita harus fokus pada seberapa mudah penyakit ini menular, sehingga angka 2% ini
akan menjadi sangat besar. Itu adalah tingkat kematian. Ya. Kenapa? Karena basic reproduction number, ya, di dalam epidemiologi kita mengenal ukuran penularan itu dihitung dengan angka ini, ya, atau disebut sebagai R0. R0 atau basic reproduction number dari COVID-19 ini adalah 2. Artinya satu orang itu bisa menular ke 2 orang yang lain, begitu ya. Dan 2 orang yang lain itu akan dapat menyebabkan penularan ke 2 orang yang lain masing-masing, menjadi 4. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mencegah penularan yang seperti itu? Kuncinya ada 3C. Ya, hindari tempat-tempat yang sifatnya memenuhi kriteria 3C ini. Yang pertama adalah closed space with poor ventilation, tempat tertutup dengan ventilasi yang buruk. Ya, ruang kelas misalnya. Nanti misalnya terpaksa harus sekolah atau kuliah, maka diupayakan jangan menggunakan kelas yang full tertutup dan ber-AC, tetapi harus dibuka agar terjadi ventilasi atau pertukaran udara. Yang kedua adalah crowded place, hindari kerumunan ya yang tidak perlu. Ya, kerumunan-kerumunan yang sifatnya itu kegiatan sosial, nah, sementara ini kita hindari dulu. Ya, kemudian yang ketiga adalah close contact setting. Jadi hindari bertemu, berkumpul, bercakap-cakap pada jarak yang dekat atau yang kita kenal sekarang istilahnya adalah physical distancing, jaga jarak. Kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulangi pandemi ini? Ya tentunya kalau yang sakit akan diobati di rumah sakit, begitu ya. Tetapi kita semua sebagai masyarakat saya kira bisa melakukan intervensi non farmasi ini. Ya, yang prinsipnya adalah supresi dan mitigasi, di mana supresi itu bertujuan untuk menurunkan yang tadi saya sebut sebagai reproduction number, ya, menurunkan tingkat penularan. Kemudian yang kedua adalah mitigasi, yang tujuannya adalah mengurangi dampak dari epidemi ini, baik itu dampak sosial, dampak ekonomi, ya, dan yang lain-lain. Jadi itu yang bisa kita lakukan, baik secara personal dengan cara-cara yang sederhana seperti kalau batuk ditutup, ya, atau bersin ditutup bukan dengan tangan karena nanti akan menempel di tangan kita, tetapi dengan bahu, ya. Kemudian hand hygiene, selalu cuci tangan agar tangan kita tidak menjadi reservoir virus, karena kita kan nggak tahu kapan kita menguap, ya, kemudian salaman dengan orang yang juga menguap dan terjadi pertukaran virus dan lain sebagainya. Sementara statistik menunjukkan bahwa seorang manusia dalam sehari kurang lebih menyentuh area muka sekitar 2000 kali dalam sehari. Terindikasi atau sudah terkonfirmasi terinfeksi, tetapi mungkin tanpa gejala, supaya tidak menular ke yang lain. Dan karantina mandiri bagi mereka yang sudah confirm, ya. Nah, sedangkan yang komunitas, maka kita harus melakukan physical distancing, jaga jarak, jangan sampai menyebabkan kerumunan seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian bila itu dirasa masih kurang, ya, penularan masih terjadi di sana sini, maka tugas pemerintah untuk melakukan apakah itu disebut sebagai karantina wilayah yang lebih luas atau pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB apabila masih ada kegiatan-kegiatan yang lain yang diperbolehkan. Ya, itu adalah tergantung dari pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan, apakah akan memilih opsi karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar. Intinya adalah semua kegiatan intervensi epidemiologi non farmasi tadi itu bukan untuk menghilangkan pandemi, tetapi untuk mengendalikan pandemi, ya.
agar kasusnya tidak terlalu tinggi menukik sehingga ketika banyak kasus yang harus dirawat di rumah sakit kewalahan dan tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal sehingga tingkat kematian jadi tinggi. Dengan melakukan intervensi epidemiologi non farmasi tadi, kita membantu untuk mengendalikan agar kasusnya tidak terlalu banyak sehingga toh kalau misalnya ada yang sakit itu jumlahnya masih memenuhi kapasitas fasilitas kesehatan kita sehingga pelayanan bagi mereka yang sakit masih bisa dioptimalkan gitu ya, dan otomatis akan menurunkan tingkat kematian ya. Bagaimana kemudian cara yang sesungguhnya untuk menghentikan pandemi ini? Kuncinya adalah pada 3T ya. Tes orang yang terduga, kalau misalnya ternyata positif, di treat ya, diobati, dirawat dan di track ya, dilacak dia pernah kontak dengan siapa saja untuk kemudian dites, di treat dan di track lagi sehingga semua yang terinfeksi bisa diisolasi, diobati dan sembuh bersama-sama. Begitulah cara untuk menghentikan pandemi ini. Selama 3T ini tidak dilakukan secara optimal, maka tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan pandemi ini. Ya, karena apa? Karena sebenarnya virus atau penyakit ini itu self-limiting disease, ya bisa sembuh sendiri. Coba kita lihat di situ ada grafik merah di awal, itu adalah menunjukkan grafik dari virusnya. Ya, di Indonesia rata-rata pada hari ke-21 sampai hari ke-27 itu virusnya hilang. Ya, 80% pada orang-orang yang memang daya imunnya bagus akan sembuh dengan sendirinya, baik itu sembuh total atau kemudian sembuh dengan meninggalkan beberapa dampak ya, baik itu ringan maupun berat. Nah, bila gagal melewati 1 bulan 21 sampai 27 hari ini, memang risikonya adalah kematian. Tetapi bagi yang memiliki imunitas yang seimbang, maka akan bisa melewati masa ini dan bisa sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena tubuh kita akan menghasilkan antibodi ya pada grafik yang berwarna biru muda dan biru tua. Ya, khusus yang biru tua yaitu imunoglobulin G, antibodi itu akan diproduksi terus bahkan setelah virus yang ada di tubuh seseorang yang terinfeksi itu tidak ada, dan itu akan dapat memberikan, secara teori akan dapat memberikan kekebalan pada infeksi berikut bila ada virus baru yang dari COVID-19 ini yang masuk gitu ya. Dan itu yang menjadi prinsip dari pemberian vaksin, yaitu membangkitkan imunoglobulin G ini agar orang tersebut memiliki kekebalan terhadap infeksi virus yang akan datang. Bagaimana dengan mereka yang belum terinfeksi dan mudah-mudahan tidak terinfeksi? Ya, mengingat bahwa prinsipnya adalah penularan dari orang ke orang dan melalui droplet, maka inilah langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian sebisa mungkin bila tidak ada aktivitas yang penting itu di rumah atau tidak ke kerumunan begitu ya. Rutin membersihkan tempat-tempat yang diperkirakan terkontaminasi droplet ya. Mandi bila habis dari beraktivitas cukup lama di luar rumah. Kemudian tidak bersalaman dan seterusnya. Ya, pertemuan-pertemuan sebisa mungkin selama pandemi ini dilakukan melalui daring, kemudian menghindari penggunaan alat-alat bersama yang mestinya digunakan secara pribadi seperti alat sholat, alat makan, ya dan lain sebagainya. Mengatur jarak fisik di tempat umum, sering cuci tangan, dan kemudian perlu screening di tempat-tempat umum, misalnya dengan memeriksa suhu tubuh dan kemudian membatasi jarak yang sekiranya ada tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk tidak berkerumun. Baik, saya kira mungkin itu secara umum informasi singkat tentang COVID-19 ini, epidemiologinya bagaimana,
perjalanan penyakitnya seperti apa, dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga bermanfaat.